Kawan-kawan pernah mendengar tidak? Ada 3 macam kebohongan dalam Islam yang dibenarkan. Apa itu? Kebohongan dikala mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Itu boleh. Berbohongnya bagaimana? Kalau si A bermusuhan dengan B, kemudian si A menyampaikan bahwa si B ini jelek, si B ini hidungnya pesek, matanya buram. Kemudian kalau seandainya kita bertemu dengan si B pasti menanyakan kepada kita. Pasti si A itu mengatakan saya jelek. Pasti si A itu mengatakan hidung saya pesek. Kita boleh berbohong. Berbohongnya bagaimana? Kan sangat sederhana. Tidak ada si A mengatakan begitu. Tidak pernah dia ngomong-ngomong masalah hidung. Tidak pernah dia mengatakan kamu jelek. Mungkin persepsi kamu saja. Nah, begitu jumpa lagi dengan si A, kalau ditanya, pasti si B itu menjelek-jelekkan saya. Tidak ada topik pembicaraan yang kami bicarakan antara si B dengan saya. Tidak ada tentang kamu. Malahan dia mengatakan, sebenarnya dia yang salah, si B yang salah, kata kita kepada si A. Oh gitu ya, kata si A. Tidak mungkin, kata dia kan. Besoknya kalau kita jumpa lagi dengan si B pasti nanyakan, pasti si A itu menjelek-jelekkan saya lagi. Oh tidak sama sekali. Malahan si A ini mengatakan dirinya sebenarnya yang salah karena bermusuhan dengan kamu. Nah, ujung-ujung terus-menerus kita berbohong. Bohong terus-menerus. Ujung-ujungnya akhirnya orang ini kan baik. Itu satu. Kedua, berbohong kepada istri. Kok boleh berbohong kepada istri? Ya, kalau dalam agama Islam, kita boleh berbohong kepada istri dengan tujuan menyenangkan hati istri. Dicontohkan, kalau masakan istri kita itu asin, pahit, tak enak. Begitu dia tanya kepada kita dan terpaksa kita makan, begitu dia tanya, apakah makanan saya ini tidak enak? Asin ya? Oh, enggak terlalu asin. Memang terasa garamnya sedikit. Artinya, kita boleh berbohong demi menjaga perasaan istri kita. Kemudian apalagi yang ketiga? Yaitu di kala perang. Di waktu perang, kita ketangkap oleh musuh. Nah, mungkin kita jujur-jujur saja. Oh, persembunyian pimpinan kita di situ. Persenjataan kita segitu. Nggak boleh kita. Kita harus berbohong. Berbohong untuk apa? Kalau ditanya pimpinan kita itu di Amerika kah? Pimpinanmu? Tidak, dia di Australia. Begitu kira-kira. Kemudian persenjataan kamu itu udah mau habis sekarang kan? Oh tidak, malah lebih cukup. Sudah datang bantuan yang lain. Padahal persenjataan kita udah kacau balau. Padahal pimpinan kita yang dikatakannya itu, ya memang di tempat yang diterka dia itu oleh musuh. Nah, itu kan sederhana. Boleh berbohong. Tapi cerita berikut ini, janganlah coba-coba berbohong yang hal-hal yang kecil-kecil lagi. Kalau hal-hal yang tidak prinsip-prinsip, itu jangan kita berbohong. Contohnya ini mungkin agak sedikit lucu lah kalau saya ceritakan. Ada seseorang yang mau nikah. Yang laki-laki ini orang yang sangat kaya raya, miliuner, konglomerat di sebuah negara. Mobilnya bagus, familinya kaya-kaya semua. Dan dia mencintai seorang anak gadis yang biasa-biasa cantik. Tahu sangat berharap sekali untuk bisa nikah sama pemuda ini. Dan tentu saja harapan si gadis ini karena agak matre sedikit, dia akan dikasih hadiah-hadiah yang wah-wah. Tapi dia terus jaga image. Nah, ini masalahnya. Jaga image ini sering kita berbohong. Bisa pakai filter kalau sempat di sosial media, di filter lah muka kita itu agar cantik secantik-cantiknya, padahal dalam aslinya mungkin sama dengan monyet lah sedikit kan, monyet dibedaki, kira-kira seperti itulah kita kan. Tapi itulah contohnya. Jadi jaga image-nya yang perempuan ini, dia ingin sopan sekali, dilembut-lembutkan, disengaja-sengaja begitu kan, dibuat-buat. Hari itu dia dikasih kejutan, mau diberikan rumah besar mewah untuk hadiah perkawinannya, hadiah pertunangan dia. Saking jaga image-nya perempuan ini, mau datang ke situ, dia ditutup matanya dulu oleh laki-laki ini. Dibawa pakai mobil, kemudian dibawa ke situ, ke rumah yang baru akan dijadikan itu supaya surprise, ditutup matanya. Ditutup matanya, begitu mau masuk ke dalam, sunyi didengar oleh anak gadis ini. Oh, sunyi sekali, berarti cuma berdua aja kita dengan calon dia ini yang membawa dia dengan mobil ini. Masuklah ke rumah mewah, terasa udah harumnya rumah itu, segarnya rumah itu, tapi sunyi. Tapi tiba-tiba dia ada rasa sakit perut mau kentut. Nah, baru-baru kalau seseorang pacaran ataupun bertunangan, kalau kentut di depan pacar kan malu. Padahal ini sakit perut ini. Terpaksalah dia berbohong. Udah sampai di ruangan tengah dengan bunyi sepatu, tak tak tak. Orang kaya kan kalau masuk rumah kan pakai sepatu. Nah, dia pakai sepatu aja semua kan, berdua. Begitu masuk ke rumah, si gadis ini berpikir bahwasanya air minum pasti dapurnya jauh di belakang karena rumah ini sangat besar.
Maka dia mohon sama suaminya supaya kentutnya ini tidak terdengar dan tidak tercium oleh calon suaminya, supaya jangan nanti lari suaminya. Dia bilang sama suaminya, dia mau kentut besar ini, tapi dia berbohong. Nah, ini masalahnya. Dia katakan, tolong ambilkan saya minum. Haus sekali saya. Sudah diprediksi oleh si istri ini bahwa jauh di belakang dapurnya. Benar saja, begitu lari-larilah suaminya itu ke belakang, jauh sampai hilang. Kedengaran suaranya, sampai di dapur udah hilang suaranya. Barulah si gadis ini kentut dengan sangat besarnya. Pop, 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 pop. Lega dia kan. Datanglah lari-lari suaminya. Kedengaran suara langkah, tak, 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 tak. Ini yayangku, kata. Diminumlah oleh si istri ini. Tapi tiba-tiba lagi tambah sakit perut lagi dia yang kedua kali. Waduh, gimana nih? Mata dia masih ditutup ini. Terpaksa dia bohong. Aduh, kurang airnya. Mungkin karena di gelas orang-orang kaya itu kan kecil-kecil gitu, gelas putih, air putihnya. Berlari lagi suaminya ke belakang, ke dapur. Begitu udah gak kedengaran suara sepatu suaminya lagi, calon suaminya, dia kentut yang lebih besar lagi. Pop. Nah, mungkin udah campur sedikit-sedikit kan. Datanglah suaminya. Datang suaminya, entah kenapa. Ini kan karena begitu ceritanya. Jadi setelah minum yang kedua kali ini, kok tambah sakit perut dia lagi. Lagi-lagi dia bersandiwara seperti tadi, berbohong kepada calon suaminya. Terpaksa lari suaminya ke belakang. Begitu sampai di belakang, tidak kedengaran suaranya, dia kentut lagi. Pap, pap, pap. Udah campur kayaknya itu dengan hal yang kuning-kuning. Tapi perutnya lega sekali pada waktu itu. Begitu datang suaminya bawa segelas air lagi, udah nggak apa-apa lagi suamiku. Udah hilang haus aku, katanya kan. Oke lah kalau begitu, kata calon suaminya ini. Kita buka matamu sekarang, kita kasih kejutan ya. Iya, katanya, senang sekali dia kan. Mau dibuka, mau nengok rumah besar. Karena udah terasa harumnya ruangan itu, segarnya ruangan rumah baru itu. Begitu dibukanya matanya di ruangan yang super besar seperti film India itu. Udah berkumpul keluarga besar dari pihak suaminya itu mengelilingi dia rupanya dari tadi. Dengan tersipu malu karena dia udah berbohong pada calon suaminya. Dia melihat calon mertuanya dua orang di situ. Sudah lama mama di sini, katanya. Sudah, kata si mamanya ini. Sejak kentut yang pertama tadi lagi. Artinya jangan berbohong untuk hal yang kecil-kecil.